Kita pujikan sebuah lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Lagu lagi, biarpun gunung-gunung beranda. Saya silakan ada yang mau bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini, biarpun gunung-gunung beranda. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kiranya ibadah kami pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengah hingga kami mengakhiri. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ada semua? Mari kita memuji Tuhan lagi. Kita pujikan sebuah lagu Yesus sayang pada kita. Tahu bahwa Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Nah, kita masih tetap berdiri ya. Kita masih memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yeah.
ceritanya tentang apa ya? Ya, benar. Ceritanya tentang Yesus naik ke surga. Terus setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi ya? Ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Meme pingin tahu nih. Teman-teman juga pingin tahu kan? Kita nonton ya videonya di YouTube. Siapa yang mau nonton? Saya. Nonton yuk. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Bagus ya videonya. Ceritanya tentang Yesus setelah naik ke surga. Orang-orang percaya mulai berkumpul. Lalu terjadi sesuatu. Wah, angin bertiup kencang. Shoo, shoo, shoo. Lalu datanglah Roh Kudus seperti lidah api hinggap di kepala. Wah, tapi orangnya gak terbakar loh. Itu lidah api seperti lidah api tapi gak terbakar. Wah, keren. Meme juga pengen tuh ada Roh Kudus. Meme ingat kata guru sekolah minggu, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus maka akan mendapatkan Roh Kudus.
Kalau di zaman Yesus pertama kali, Roh Kudus itu datangnya dalam bentuk lidah api. Tapi sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan Roh Kudus. Begitu teman-teman. Oke, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Shalom. Ayat hafalan hari ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita akan berkreativitas bersama-sama. Kita akan membuat mahkota api. Nah, di rumah sudah ada gambar yang dibagikan. Ini gambar besar dan ini gambar kecil. Jadi, yang pertama-tama adalah kita harus memotong pola. Setelah dipotong, kita akan diwarnai dengan warna merah. Yang besarnya warna merah, ingat ya. Yang kecilnya warna kuning. Jadi seperti ini. Yang besarnya warna merah, yang kecilnya warna kuning. Kemudian yang perlu kita siapkan juga adalah lem, gunting. Kalau kurang lem ini bisa lem satu lagi. Kemudian pensil, krayon, kertas HVS 2. Kemudian ada kertas jeruk namanya. Kalau nggak ada kertas HVS, kertas jeruk atau karton bisa juga, atau kardus bisa juga. Yang pertama-tama sudah disiapkan semua ya bahan-bahannya. Kalau sudah digunting bagian api ini, kita akan menempelkan. Mau menempelkan di kertas jeruk atau kardus atau kertas karton, terserah adik-adik. Pokoknya yang ada di rumah ya. Setelah kita tempelkan supaya memperkuat ya. Ini kita tempelkan dulu warna kuningnya. Kita tempelkan. Setelah ditempelkan seperti ini, kita akan melekatkannya terserah mau di kertas jeruk atau di karton atau di kardus, terserah ya. Nah, setelah direkatkan seperti ini, akan terbentuk seperti ini. Ini kakak ambil pakai kardus ya, pakai kardus. Nah, setelah direkatkan seperti ini, terserah apa yang ada di rumah pokoknya. Yang penting dia bisa berdiri seperti ini. Kemudian, kalau ini sudah jadi, kita akan buat. Ingat ya, lemnya bisa terserah, lemnya mau yang mana aja. Gunting. Nah, untuk mewarnainya tadi, mewarnai ini sama ini, terserah adik-adik mau krayon atau pensil warna. Terserah mana yang lebih enaknya. Setelah itu kita mau membentuk lingkaran kepala. Kita bisa lipat kecil-kecil. Jangan terlalu besar ya lipatannya. Lipat kecil-kecil. Setelah dilipat, ini ada 2 kertas HVS-nya. Kalau nggak ada kertas HVS di rumah, bisa pakai koran, pokoknya apa yang bisa aja di rumah. Yang penting ada di rumah gitu. Setelah itu kita lipat menjadi 2 seperti ini. Nah setelah jadi, kita akan lem di sini. Sebelum kita lem, kita ukur dulu di kepala adik-adik, apakah lingkar kepalanya besar atau kecil. Kita bisa ukur
ukur dulu. Kalau dia terlalu besar bisa kita geser lagi. Kalau dia terlalu kecil kita bisa perbesar lagi. Jadi harus diukur dulu di kepalanya ya. Setelah diukur, kita akan lem di sini. Menggunakan lem ini atau lem ini, terserah ya. Setelah dilem, direkatkan, kemudian dilem lagi bagian ujungnya. Nah, setelah dilem, kita akan mendapatkan, nah hasilnya seperti ini lemnya ya. Lemnya seperti ini, dan ini kan sudah jadi. Kita tinggal menempelkannya di bagian kertas. Kita akan menempelkannya, terserah mau lem yang dua-duanya, yang penting yang mana paling adik-adik suka lah. Lem kertas juga boleh. Lemnya nggak usah terlalu banyak, kira-kira aja. Nah, kalau udah jadi seperti ini, silakan adik-adik pakai di kepalanya dan silakan selfie. Ini adalah mahkota api. Oke, demikian yang kita buat kreativitas hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.